Kalau yang bener-bener kenal aku, yang deket sama aku, yang sering main di lab, yang sering nginep di lab gitu kan, dulu kita nginep di lab ya, kasih tahu. Dan supaya manis-manis. Kadang yang manis belum tentu setia. Iya. Sebenarnya nggak ada yang salah jurusan tuh nggak ada. Nggak ada yang salah jurusan. Kayak gitu. Halo Citizen. Kembali lagi di podcast dengan tema yang berbeda dan pastinya lebih fun. Oke, kembali lagi dengan aku Nisa dan rekan aku Atsal. Nah, di sini kita akan bahas apa nih Atsal di segmen kali ini? Nah, jadi di episode podcast kita hari ini tuh kita bakal bahas temanya Life After Software Engineering. Nah, jadi itu kita bakal bahas bagaimana kehidupan seorang alumni setelah lulus dari jurusan Software Engineering. Loh, siapa itu alumni yang akan datang di segmen kali ini? Nah, di segmen atau episode podcast sekali ini tuh alumninya Kak Dery. Nah, Kak Dery ini tuh seorang lulusan Software Engineering angkatan pertama dan juga pernah menjabat sebagai ketua HMSE angkatan pertama. Wah, keren banget ya pastinya ya untuk narasumber kita kali ini. Tapi gimana kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Dery, kita ke segmen From You For You dulu. Oke. Lanjut. Emang apa sih segmen From You For You itu? Nah, segmen From You For You itu segmen di mana kita menampung semua curhatan terpendamnya anak SE gitu. Jadi ada beberapa curhatan yang kita ambil untuk kita apa ya namanya? Kita komentari lah ya di podcast ini, kita tanggapi tentang curhatan mereka gitu loh. Ada banyak nggak nih? Ya, kita sebenarnya banyak, tapi karena kita cuma mengambil beberapa doang nih. Gimana kalau misalnya kita langsung tanggapi aja nih curhatan-curhatan terpendam anak SE? Oke, bacain dong. Oke, ini kamu tanggapi aja ya, Sal ya. Aku yang kasih tahu kamu untuk tanggapannya. Aku jadi kepo. Curhatan pertama, Drive dibatasi, tapi diganti dengan Microsoft yang ribet aktivasinya. Nah, kamu udah tahu belum sih untuk hal ini tuh? Kalau soal dibatasin sih udah. Jadi kemarin tuh dibatasin. Tiba-tiba tuh pas aku mau upload, loh kok tiba-tiba jadi 15? Kemarin perasaan nggak ada yang biru-biru yang itu loh sebelah kiri itu. Nah gitu. Nah ternyata setelah dikonfirmasi ulang, katanya sih dari Google, terus juga ini ada dikasih solusi sih dari kampus, disuruh pakai Microsoft gitu kan. Pakai OneDrive, ya lumayan sih. Cuman ribet banget aktivasinya. Aku kemarin aku udah coba pengajuan password kemarin sama Sisvo, tapi ribet masihan. Punya aku Oh, kamu masih belum? Oke, lanjut. punya aku belum selesai diaktifasi, nggak tahu lah. Oh, kalau aku udah selesai aktivasi kemarin minta siswa. Emang sih jelas ya, apa namanya, tata cara untuk aktivasi akun Microsoft-nya. Tapi setelah aku coba-coba akun Microsoft-nya, ternyata menurutku masih lebih enak GD. Bukan masih enak sih, atau karena aku belum masih terbiasa di zona nyamannya GD kali. Tapi memang pakai GD itu kan interface-nya lebih sederhana banget ya kan. Iya, benar. Gampang dipelajarin. Kalau Microsoft tuh OneDrive masih susah sih, apalagi kalau kayak Meet-nya tuh kan katanya nggak bisa ngerekam. Kalau sekarang kan diganti ke Microsoft Teams pelan-pelan. Ya keren sih, cuman masih susah. Jadi untuk harapan kedepannya mungkin kamu ada satu harapan nggak nih setelah adanya kejadian ini? Harapannya sih sama Google ya sebenarnya, karena pelaku awalnya nih Google nih, nggak jelas nih. Udah dibayar padahal. Siapa tahu apa namanya, Abang Google nonton podcast kita ya. Waduh, oh iya, aduh jangan sampai ini ya podcastnya di take down. Jangan.
Jangan dong. Eh, Ya. Oke, begitulah tanggapan kita mengenai curhatan yang pertama. Sekarang gimana kalau kita tanggapin curhatan yang kedua nih, Cal? Oke, sedih Besti, Igracia sampai sekarang belum support di iOS. Nah, kamu sekarang pakai Android atau iOS? Aku barusan banget tahu ganti ke apa? Pindah ke iOS. Tapi Oh, iya, tapi pas abis pindah tuh baru langsung keinget. Oh iya ya kan ada aplikasi Igracias belum bisa dipakai di iOS. Jadi kepaksa deh aku harus ada Android juga jadi satunya nih. Jadi pegang HP dua jadinya. tapi ya nggak perlu punya HP 2, Kenapa tuh? karena aku punya solusi buat kamu. Nah, apa-apa. Hmm, kan Android itu bisa ngeduplicate aplikasi. Oh, oh iya iya tahu tahu. Nah, Kenapa? kamu bisa apa ya? Kamu bisa taruh akunmu di HP temanmu gitu. Aku kadang kan aku sama temanku sama-sama belajar nih, belajar online gitu kan. Terus pas mau absen, nanti dia bareng absennya di HP aku. Tapi dia ada di samping aku mengikuti pembelajaran itu. Gitu. Siapa tuh teman kos? Ada, iya temen kos. Oh, beban ya. Kan harus saling Oh tolong iya, oh iya menolong. benar-benar Gitu, harus ya gini kan? ya saling tolong menolong. Iya benar-benar Betul. juga. Jadi untuk curhatan kedua solusinya kayak gitu. Tapi ini loh, kalau misalnya teman kita ketiduran gimana? Hmm, ya udah kamu beli HP baru lagi aja. Ya udah, kayaknya Apa itu ganti lagi. Android-nya ya. Sedih banget pengguna iOS. Oke. Sekarang curhatan yang ketiga nih, Atsal nih. Apa tuh? Curhatan terpendam yang ketiga itu isinya begini. Gregetan sama nilai kuis pemrograman karena waktunya tipis. Setipis cintamu ke aku. Eh, waduh. Hmm, pas banget nih aku curiga yang ngisi ini pasti anak tingkat 1 nih semester 2. Oh ya? Iya, jadi kemarin tuh pas banget beberapa minggu lalu tuh sempet kuis tuh kan, kuis pemrograman. Nah itu tuh aku kan pagi-pagi tuh aku lagi sarapan gitu. 2 menit atau 1 menit sebelum kelas dimulai, aku balik ke Meet, aku buka Meet-nya. Dulu, kok udah ada pemberitahuan ada kuis gitu kan. Mana waktunya mepet lagi. Aduh, aku belum belum apa ya? Belum persiapan belajar otakku nih belum ini. Aduh. Jadi kuisnya kamu kerjain dengan sempurna nggak? Kerjain sih kerjain, cuman ya gitulah nilainya. Oke, mungkin dari apa namanya? Dari cerita Atsal, dari tanggapan Atsal, kita bisa ngambil hikmahnya. Iya, bener. Jangan ditiru ya guys ya. Kalau sebelum kelas itu kalau bisa udah persiapan. Belajar. Jadi kalau misalnya ada kuis, itu nggak akan panik. Gitu loh, Atsal. Emang kamu kemarin gimana? Aku sih lancar ya, alhamdulillah. Oh, Walaupun aku telat ngerjain 15 menit nih, nah kuisnya udah dibuka tapi 15 menit kemudian aku baru ngerjain, aku masih santai gitu loh, masih apa ya, oh bisa nih, karena aku awalnya itu emang rajin belajar anaknya, jadi pas lihat soal itu nggak apa ya, nggak kaget lagi, oh ini kan yang aku pelajari setiap hari gitu loh. tahu gitu aku minta jawaban sama kamu. Jangan nggak jadi Pak Amru. Maaf ya Pak Amru. Oke, segitu dulu nih untuk apa ya, curhatan terpendamnya Etizen. Nah, daripada lama-lama lagi, gimana kalau kita ke segmen utamanya nih, Acal? Oke, kita lanjut ke segmen interview. Oke. Pagi hari ini di segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Siapa, Sal? Nah, jadi kita ada narasumber hari ini tuh bareng Kak Dery. Siapa nih Kak Dery? Nah, kepada Kak Dery, monggo memperkenalkan diri. Yo, halo semuanya. Ini formal banget, selalu aja lah ya. Kita kan Oke, iya. podcast kayak biasa aja lah, ini bukan webinar ya. Kalau sebenarnya beda lagi nanti ya. Oke. Nih, aku ngapain dulu nih? Perkenalan dulu nih. Kenalan dulu. Perkenalan Kak.
Ada yang kenal Kak Dery nih. Kenal nggak ya? Harusnya anak-anak SE itu kenal aku sih, wis. Tapi Parah sih kalau nanti nggak kenal ya. iya, tapi nanti yang nonton dari maba-maba SE Kak. Oh iya benar Gitu. benar. Oke. Jadi kenalan dulu ya teman-teman semuanya. Eh, Kenalin, nama aku Dery Sudrajat. Terus apa lagi? Umur, tanggal lahir. Umur 22 ya. Kaget nggak tuh 22? Wah, muda Udah. sekali. Saya masih 22. Terus apa tanggal lahir? 29 Oktober. Oh, oke. Bentar Ya, lagi. bentar lagi ulang tahun. Terus domisili asli Cirebon. Terus dulu prodinya angkatan 2017 ya, angkatan 17. Jadi angkatan pertama BTW. Angkatan Lulusnya pertama banget. lulusnya Lulusnya 2021 bulan Maret waktu itu. Jadi wisudanya bulan Desember, aku udah lulus bulan Maret. Lucu banget ya. Cepet banget. Track ya, Pak. Gitu, teman-teman. Kalau makanan kesukaan sama minuman kesukaan apa? Makanan kesukaan, pertanyaan bagus. Pertanyaan ini mau beliin ya, habis ini paling ya. Aduh. Ini Tapi kalau dulu tuh makanan kesukaan saya tuh pepes ayam dulu ya. Itu biasanya kalau mama aku buat itu tuh enak banget sih. Sekarang my favorite is nasi padang sih. Gokil, nasi padang enak banget. Terus Oh, kalau nasi minuman, ya nasi padang tuh udah kayak makanan paling gampang ditemuin dan udah pasti enak gitu kan. Udah pasti enak gitu. udah Terus kalau minuman favorit matcha latte. Aku biasanya bikin sendiri kalau pagi. Maca lagi. yang Karena aku nyetok di rumah, di kulkas nyetok. menurut Kak Dery matcha itu kayak rumput gak, Kak? Enggak kan, Kak? Enggak, enak kok. Kayak rumput. Enakan Enggak. coklat tahu. Soalnya aku nggak suka manis. Ya, aku nggak terlalu suka manis. Jadi apa ya? Susah loh kalau minum manis tuh, bahkan keluarga tuh kadang maksa gitu. Makan manis kenapa gitu kan, nanti kekurangan gula gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, nggak terlalu suka manis gitu kan. Jadi the best part itu ya matcha gitu. Matcha tuh nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit, nggak banyak kafeinnya juga karena aku dicampur sama susu gitu kan. Biasanya susunya tuh susu yang low fat, yang 0% gitu kan, 0% fat. Itu yang namanya itu skimmed milk. Nanti itu porsinya 50% daripada gelasnya, terus nanti ditambahin es batunya 25% lagi, itu baru macanya. Kayak gitu. Sangat lengkap sekali ya untuk Ini kali ini. aku nemu filosofi dari minuman Kak Dery. Tahu nggak Kenapa kenapa tuh? matcha? Kenapa tuh? Karena kan matcha itu kan pahit. Jadi Kak Iya. Dery ini udah suka banget sama kehidupan yang pahit dia. Bisa. Itu membiasakan diri ya dengan Iya, hal-hal pahit bener. gitu kan. Oke. Boleh, Nice boleh. banget. Oke, Gokil. nanti kita udah nanya makanan sama minuman kesukaan Kak Dery. Oke. Nah, aku mau nanya kalau Kak Dery nih kayaknya lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sibuk ngurusin fitur baru, capek banget. Gokil. Parah. Nggak apa-apa Jadi- sih Bu. Ini mikirin fitur baru, yang penting kan duitnya lancar. Karena kita developer, nanti kalian ngerasain sendiri ya. Kita developer tuh kadang tuh suka ribut gitu sama anak QA ya, sama anak tester tuh. Kadang bugnya tuh bukan di bagian aku gitu, bukan di bagian Android gitu, tapi di bagian back-end-nya gitu kan. Tapi tim QA nih pasti nyasarnya tuh, enggak mas, ini tuh di Android-nya gitu kan. Enggak mbak, ini tuh di bagian back-end gitu. Mbaknya tuh nggak percaya gitu. Akhirnya aku sendiri yang ngelobi sama tim back-end-nya. Tuh kan bener. Jadi bugnya tuh di back-end-nya gitu kan, nggak ada di Android-nya gitu. Soalnya aku udah mocking testing gitu kan. Mocking testing itu jadi kita bikin suatu data dummy, data yang fake gitu kan. Jadi nyesuaiin data yang aktualnya. Terus nanti kita cobain sama UI-nya sesuai apa enggak. Kayak gitu. Nah, aku udah testing ke semua case-nya, ada 52 test case ya. Terus semuanya pass kayak gitu. Dari mocking test-nya aku sendiri gitu kan. Sementara pas lagi dites sama QA-nya gitu kan, itu fail semua. Ya iya, orang back-end-nya salah gitu kan. Ngaco gitu. Makanya itu lagi pusing di sana, suka debat lah. Gitu. Tapi seru. Sempet gontok-gontokan nggak sama Enggak. ini backend-nya? Oh, Enggak sih, kita best friend. bestie. Siapa tahu back-end nonton podcast ini kan. Iya. Kak Dery ngomong gue gitu. Diceritain Iya. dari belakang. Bestie lah. Kita nggak ada yang kayak gitu. Soalnya kita ya kekeluargaan banget gitu. Jadi kayak namanya keluarga ya, sering lah namanya
kayak konflik-konflik kecil itu pasti ada gitu, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Nah itu sama aja di kita juga pasti ada konflik-konflik kecil yang mungkin kita salah pemahaman gitu, tapi ujungnya sama, kita punya tujuan yang sama, kita pengen sesuatu yang sama kayak gitu. Itu kan keluarga kan gitu ya. Kalau nggak berantem berarti namanya bukan keluarga ya. Iya, itu kalau nggak berantem biasanya musuhan gitu kan. Ngapain lu nggak suka sama dia, gue mending pergi gitu kan. Biasa kan gitu kan, ngapain gitu. Ya kalau keluarga kita care ya, enggak mbak ini kesalahannya di sini, kita saling ngoreksi gitu kan. Tapi habis berantem memang langsung klop lagi. Langsung klop lagi gitu kan, yang penting ada makanannya sih sebenarnya. Kan gitu kan keluarga kalau dikumpulin kan biasanya makan-makan atau Iya. ada apa gitu kan. Oke. Tadi kan Kak Dery udah cerita nih, ada apa cerita tentang kerjaan, ada fitur baru ya. Terus juga tadi sempat spill kerja di startup, itu kerjanya di mana ya Kak? Lo nggak Maksudnya tahu ya. perusahaan apa nih? Oke, kalian bisa cari di LinkedIn aku aja. LinkedIn aku tuh lumayan famous ya. Sekarang tuh followernya berapa ya? 900-an kalau nggak salah. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Daripada GitHub aku juga banyak. Lebih banyak daripada Twitter aku bahkan. Coba cek aja di LinkedIn aku ya. Kalau mau connect silakan connect. Mungkin linknya bisa di deskripsi ya nanti ya. Di bawah, Oke. di bawah. Iya, itu nanti bisa cek di sana. Jadi sekarang saya sebagai Android Developer Associate di Link aja. Tahu Link aja nggak, sering pakai nggak tuh? Sering sih buat Sering ini ya. Bajajan. ruangan HM. Bukan HM. Pastilah anak-anak Telkom pasti sering pakai, ya kan? Iya, itu kan termasuk dari bagian Telkom juga nggak sih Kak? Betul. Sebenarnya ceritanya that's really long story ya. Link aja tuh dulunya Tikes kalau kalian tahu. Tikes itu dulunya tuh bagian daripada Telkomsel. Ya, Telkomsel terus nanti pindah, mereka berdiri sendiri, dia jadi private company gitu kan, tapi tetap yang backingnya belakangnya itu ya BUMN, Telkomsel dan Himbara. Gitu. Jadi sangat panjang sekali kerjanya ya. Seru. Tapi kalau ini kan Kak Dery baru akhir-akhir ini lulus kan ya Kak? Baru akhir-akhir. Udah 2 tahun tahun lebih. Oh iya, bulan Maret loh, bulan Maret udah tahun lebih. Tapi kalau apa ya? Tapi aku mau ngasih selamat dulu lah, seenggaknya dia udah lulus ya kan. Oh iya, 2 tahun yang lalu walaupun udah lama ya. Iya, udah jauh lebih lama. Ya, baru. Nah, apa ya? Mau ngasih selamat apaan nih? Selamat apa ya? Oh ya, aku baru tahu, enggak sih, aku dengar Kak Dery ini kumlot, iya nggak sih Kak? Kumlot ya. Aku lulusan terbaik di fakultas. Iya, padahal itu jurusan pertama, angkatan pertama. Kak Dery Ya, angkatan betul, angkatan pertama. Nah, yang aku penasaran itu Kak Dery tuh dari awal masuk kuliah tuh emang udah niat gue lulus nih harus kumlot, atau loh kok gue kumlot? Gak sengaja gitu. Tiba-tiba gitu kan ya. Sebenarnya enggak sih. Jadi aku kuliah dulu tuh sebenarnya nggak terlalu ambis, tapi banyak yang bilang ambis gitu kan. Aku sebenarnya nggak ambis gitu, karena aku biasa aja gitu. Kalau yang benar-benar kenal aku, yang deket sama aku, yang sering main di lab, yang sering nginep di lab gitu kan, dulu kita nginep di lab ya. Sekarang kayaknya nggak boleh. Dulu kita sering banget nginep di lab gitu kan. Nah, mereka yang tahu aku gitu kan, yang nganggap aku kayak orang gila gitu. Tapi ya mereka teman aku kayak gitu kan, yang nganggap orang gila tuh teman aku. Sebenarnya aku nggak terlalu ambis gitu kan, nggak pengen banget kumlot itu ya, enggak sih. Aku tuh sekedar gini, dulu waktu ini jauh banget ya, sebelum aku ke ITTP tuh dulu tuh aku pengen ITB ya, pengen banget ke ITB, jurusan yang apa namanya stay ITB, cuman emang nggak masuk gitu kan, nggak tahu alasannya apa itu kan, mungkin ya banyak alasan kenapa aku bisa nggak masuk. Terus aku decide untuk nggak gap year ya, karena gap year itu menunda waktu buat nikah, buat ngapa-ngapain gitu kan. Itu waktu itu uang gitu kan, kalau kita nunggu tuh ya bakal, ya mungkin aku bisa masuk ITB gitu kan, tapi aku nggak bakal bisa jadi lulusan terbaik di ITTP kayak gitu kan waktu itu. Nah,
Jadi kadang Allah tuh punya satu jalan yang terbaik buat kita walaupun kita nggak nyampe sana kayak gitu loh. Walaupun dulu aku pengen ke ITB, tapi Allah bilang kamu jangan ke ITB gitu. Kamu nggak bakal sekeren ini kalau kamu di ITB gitu kan. Kamu ke ITB aja. Kamu bisa jadi keren banget kalau di ITB kayak gitu kan. Nah itu jalannya ke sana. Akhirnya ke sana. Terus karena emang basically teman-teman aku kebanyakannya orang sana ITB, orang UI, orang Gundar, orang apa namanya BINUS kayak gitu kan. Aku juga dari SMA udah ikut Android kejar gitu kan. Kalau kalian tahu Indonesia Android kejar itu waktu batch pertama, aku masih SMA ikut pelatihan Android waktu itu, belum kuliah sama sekali. Nah itu teman-teman aku tuh orang Jakarta semua kebanyakan kayak gitu loh. Nah basically teman-teman aku yang di sana di Jakarta itu pada jago-jago banget, honestly, jujur. Kayak ngerasa pernah minder kan, atau bahasa anak sekarang tuh apa sih, insecure gitu kan, pernah kan. Nah, aku tuh ngerasa minder dengan diri aku sendiri yang belum bisa apa-apa. Karena teman-teman aku tuh udah pada jago-jago banget kayak gitu di sana tuh. Pada udah bisa bikin aplikasi, udah bikin startup gitu kan. Loh kok gue gini banget gitu kan istilahnya. Gue aja belum ngerti bikin aplikasi kayak gimana gitu kan. Bahasa pemrograman aja masih, aduh apa ya, kok error gimana ya, nggak tahu gitu. Kadang ngerasa kok gue kurang banget kayak gitu. Nah, dari situ tuh kadang kita tuh kalau kalian baca bukunya Ahmad Fuandi tuh yang Rana Tiga Warna, kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu yang lebih tinggi dari yang kita bayangin, kita harus melakukan kerja yang lebih gitu, extra miles kayak gitu kan. Kalau orang lain mungkin kerjanya, mungkin belajarnya dari Isya sampai jam 10, kita mungkin sampai jam 12 kayak gitu. Jadi melebihkan waktu sedikit daripada orang lain kayak gitu. Nah, aku yang lakuin tuh kayak gitu. Karena aku ngerasa setelah saya ngerjain tugas, aku tuh harus ada waktu berapapun, berapa jam pun, berapa menit pun, aku harus belajar sesuatu yang aku pengen targetin. Karena dari dulu aku pengen sukanya ke Android ya, dari semester 1. Jadi aku belajar Android dari awal-awal banget. Kayak gitu. Belajar bahasanya, belajar environment-nya, belajar paradigmanya, belajar arsitekturnya, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah itu belajar dari awal kayak gitu. Dan itu aku pasti nyisiin waktu setiap hari untuk ngoding. Kalau kalian lihat di 2019 atau 2018 pertama kali aku belajar Android, lihat di GitHub aja. Kalian bisa cek di GitHub aku. Itu GitHub aku tuh hijau semua. GitHub aku hijau semua. Setiap hari komit. Itu apa yang aku kerjain gitu kan. Aku tuh belajar untuk ketinggalan aku. Ngejar ketinggalan aku dengan teman-teman aku yang udah jago banget di sana gitu loh. Nah sebenarnya cuman itu doang tujuan aku loh. Nggak pengen kayak aku harus dapat nilai A semua, aku harus kumlot, enggak. Kayak gitu. Aku cuman pengen bisa kayak teman-teman aku di sana. Sesimpel itu. Ya. Jadi kumlotnya itu sebenarnya cuman apa ya? Bonus sih. Iya, benar. Itulah yang dinamakan hasil tidak pernah mengkhianati sebuah proses gitu. Dan prosesnya mungkin sangat berat, hasilnya kan memuaskan gitu. Tergantung dari usaha kita juga. Usahanya Kak Dery itu berbanding lurus juga dengan hasil. Yes, exactly. Kalau kamu belajar fisika benar, iya. Betul Berarti, sekali. Tidak mengkhianati hasil lah ya. Padahal kan emang nggak ada niatan untuk kumlot, tapi emang Kak Derynya rajin gitu, nggak menyangka loh, kok kumlot gitu kan. Exactly, waktu itu di semester berapa pengen bukan pengen sih tapi belajar Android nih? Mulai sebelum dari kuliah. Sebelum kuliah. Iya, sebelum kuliah. Ada nggak ya slide-nya ya? Aku lihat dulu. Aku tuh sebelum kuliah bulan apa ya? Kayaknya kuliah tuh September gitu kan ya? September apa Oktober gitu. Nah, aku tuh bulan Maret atau bulan Mei gitu. Itu udah belajar Android di Jakarta waktu itu. Karena sebenarnya pengalihan isu daripada takut informasi pengumuman SBMPTN sih sebenarnya. Iya loh, yang bikin bingung kan Kak Dery kan mau masuk ITB ya. Iya. Sementara kan pelajaran SBM nggak ada sama sekali tentang Android gitu-gitu. Yeah, exactly. Nah itu gimana cara bagi waktunya, kan sangat berbeda ya pelajaran apa yang dipelajarinya gitu. Sebenarnya aku suka banget sama Android, itu bukan Android bahkan. Aku dulu tuh pengen bisa bahasa Java. Itu dari SMA. SMA tuh aku pengen bisa bahasa Java. Karena Java tuh
eh, apa ya, powerful banget dulu ya. Dulu Java sampai sekarang juga masih powerful. Java tuh bisa buat back end, bisa buat bikin aplikasi web, bisa bikin aplikasi back apa namanya, front end web gitu kan, bisa jadi mobile, bisa jadi desktop kayak gitu kan. Powerful banget gitu Java tuh. Aku tuh pengen bisa bahasa Java istilahnya. Ketika aku bisa bahasa Java, ketika aku kuliah, nanti tuh lebih gampang kayak gitu. Mindsetnya seperti itu. Nah, karena aku dari dulu pengen bisa bahasa Jawa dan aku tuh nggak pernah bisa bahasa Java waktu SMA. Dan waktu itu lihat, loh ada workshop Android kayak gitu kan pakai bahasa Java. Udah ikut kayak gitu kan. Itu sebenarnya pengalihan isu daripada pengumuman SBMPTN. Jadi dulu ya nggak pernah belajar Android gitu karena emang nggak ada waktu itu waktu SMA. Jadi belajarnya ya yang buat SBM aja gitu kan, SBM aja cukup itu aja sih. Selesai itu udah nggak mikirin SBM, nggak pengen mikirin SBM, pokoknya udah pasrah banget, udah lulus apa nggak terserah kayak gitu kan. Nah itu pengalihan isunya tuh ke sana gitu, belajar Android gitu kan. Suka gitu sampai sekarang gitu. Pengalihan isunya itu membawa keberuntungan, Betul. rezeki. Dan isu nggak sih? Lebih ke lari dari kenyataan, takut. Tapi Bener-bener. lari dari kenyataannya ini benar-benar sebuah apa ya, keberuntungan yang membawa apa ya? Inovasi baru. Iya, benar-benar. Pelajaran insight lah kayak. Ya, Jadi intinya sih sebenarnya pengennya tuh jalan-jalan doang gitu kan. Mau ke Jakarta gitu kan, sebulan lah gitu kan. Gue nggak pengen di rumah gitu. Kalau di rumah tuh pasti ditanyain dulu gimana hasilnya. Gue nggak pengen kayak gitu. Itu sih sebenarnya alasan utamanya ya. Kalau hasil mah ya itu karena pas lagi belajar, lah kok enak ya gitu kan. Diterusin gitu kan. Gitu. Walaupun tahu sendiri kalau belajar Android itu pasti device-nya harus high end banget ya. Harus high end banget. Tapi ya namanya kita berusaha ya bisa aja gitu. Nggak harus yang high end gitu kan. Kita kayak aku dulu ya, nantilah kita cerita lah. Dulu aku belajar Android itu bahkan aku minjem komputer lab. Komputer lab RPL tuh aku pakai itu jadi komputer pribadi aku, coba bayangin. mentang-mentang masih yang Mac angkatan tuh. pertama. Enggak asik. Sebenarnya aku nggak tahu, malu doang gitu tuh. Tapi Itu tuh komputer yang Mac yang di lab tuh. Kalian tahu kan komputer Mac di lab? Tahu nggak? Tahu kan? Itu aku yang pakai dulu itu. Aku doang yang pakai, nggak boleh ada yang lain yang pakai tuh. Cuma pacar doang yang pakai sama aku gitu kan. Makanya kalau ada apa-apa tuh pasti larinya ke aku gitu kan. Dan kalau aku takut banget dulu tuh kalau dimarahin pacar tuh. Kalau misalkan tahu pacar nggak? Belum ketemu sih, belum pernah pernah ketemu ya, kayaknya lagi S3 sih. Iya. Dulu tuh kan yang jaga lab tuh Pak Condro gitu. Jadi aku tuh kadang kalau minjem tuh ke Pak Condro gitu, Pak mau pinjem lab ya Pak, mau pinjem komputer gitu kan. Nah, itu aku pakai tuh bener-bener kayak hati-hati banget gitu kan. Takut banget kalau rusak tuh nggak bisa gantiin gitu. Tapi kalau ada report apa tentang komputer tuh takut banget, deg-degan banget. Aduh, kenapa ya komputernya ya gitu kan. Kadang gitu sih. Tapi ya itu kita resiko lah ya, namanya pengen belajar, pengen bisa ya, apapun caranya ya udah gitu kan. Orang ada fasilitas di kampus, kenapa nggak dimanfaatin? Istilahnya gitu. Karena biaya kuliah nggak sebanding sama ganti si Mac-nya itu. Tapi worth it kan, Mac-nya sekarang masih jadi. Iya, masih. Tapi itu alasannya apa kok bisa Kak Dery sampai megang itu Mac? Alasannya karena laptop aku tuh pertama laptop nggak punya. Aku nggak punya laptop. Ya, dulu waktu kuliah aku nggak punya laptop. Kedua, aku pakai laptop adekku. Laptop adekku tuh lemot banget, sumpah lemot banget sampai aku harus ngegelontorin uang sekitar berapa ya, 1.200.000 gitu kan buat beli SSD sama nambahin RAM 4 GB jadi 8 kayak gitu kan. Tapi masih lemot, buat belajar Android tuh nggak enak banget kayak gitu kan. Ya walaupun udah sabar gitu kan, namanya manusia sabar ada batasnya gitu kan ya. Nah makanya daripada itu ya ada Mac sih kan, kesempatan gitu kan. Ya lemot lah, kan masih prosesornya itu masih itu aja. Iya betul gitu kan. Tapi ya udah SSD itu udah sebenarnya udah lumayan lancar lah. Yang tadinya nge-build nge-run aplikasi ke HP itu sekitar 10 menit ya mungkin jadi 5 menit kayak gitu kan. Tapi di Mac nggak ada semenit kayak gitu kan. Itu izin dulu apa enggak Kak?
pasti izin dulu kalau mau pakai Mac, Pak, pinjem ya Pak. Ya, kayak gitu. Pasti Cuman selalu Kak, pinjem. cuma Kak Dery ya? Iya, mungkin nggak ada yang berani mungkin ya dulu ya. Oh. Sekarang juga kayaknya nggak ada yang berani sih. Mungkin makanya itu aku bilang kayaknya aku tuh nggak tahu malu gitu. Tapi pas selama pemakaian itu kan Kak Dery lama banget ya makainya ya? Lama banget. Sampai file itu isinya aku semua. Oh, tapi pernah sampai mau diusir nggak Kak? Enggak sih, kalau diusir Enggak sih ya. enggak. Paling kayak Kalau Mas Dery, laptop komputernya masih dipakai nggak? Masih Pak. Oh ya, bentar Bapak mau pinjem ya, kayak gitu paling gitu. Ya udah Pak. udah kayak sama bapak sendiri ya. Itulah dulu ya deket lah sama dosen-dosen di situ. Tuh dulu tuh ada Pak Apri, Pak Condro di situ tuh. Banyak dosen-dosen di situ. Oke. Berarti Kak Dery ini udah kerja lah ya sekarang ya dari hasil Exactly. meminjam komputer di lab. Iya. Ya betul, udah beli laptop sendiri kok. Mac lagi, bukan ini. Betul. Nah kan ini Kak Dery ini udah kerja ya setelah lulus nih. Nah tapi dulu kerjanya itu dimulai itu setelah lulus atau pas kuliah, pas udah mau skripsian tuh udah ada yang narik kerja atau pas setelah lulus udah ada tawaran kerja gitu. Itu gimana tuh Kak? Oke, exactly. Sebenarnya aku kayak mahasiswa biasa. Jadi kalau sebelum lulus itu biasanya aku ikut proyekan biasanya ya buat nambah duit ya, mahasiswa butuh duit ya kan, buat jajan gitu kan, buat apa-apa gitu kan. Dulu aku tuh kalau penghasilan ya sebelum kuliah dulu nih, sebelum kuliah atau habis kuliah. Jadi kalau sebelum kuliah tuh duit jajan tuh dapatnya yang pertama penghasilan, orang tua tuh jarang ngirim sih, kadang ngirim kadang enggak gitu kan. Pertama tuh dari Asprak ya, Asprak. Itu karena aku sering ngambil kadang 5-8 kelas gitu kan, satu semester. Itu kan banyak ya duitnya ya. Jadi kalau dirupiahin tuh mungkin 1 juta lebih kayak gitu kan. Ya buat anak kosan duit sebulan 1 juta tuh banyak banget gitu, apalagi di Purwokerto ya kan. Terus belum ininya apa namanya ikut proyekan gitu kan. Nah itu yang sering banget ngajakin aku proyekan tuh Pak Condro atau enggak Pak Novanda ya. Terima kasih Bapak Novanda, terima kasih Bapak Condro gitu kan, baik banget tuh. Mereka tuh love banget sama mereka berdua tuh. Sarang Heo Bapak berdua tuh. Jadi ngajakin Pantesan sering ngajakin proyekan gitu kan. Akhirnya ya dari situ portofolio tuh banyak kayak gitu kan. Portofolio aku tuh banyak, bisa dicek di website aku ya, derysudrajat.github.io ya, silakan. Linknya di bawah. Nah itu websitenya itu aku isinya tuh semua portofolio aku, semua aplikasi yang pernah aku buat, semua proyek yang pernah aku buat selama aku jadi mahasiswa ya kan. Dan aku tuh waktu kuliah tuh nggak hanya apa ya, mungkin sekarang kalian tahu Bangkit nggak atau MSIB? Tahu tahu kan ya. Dulu tuh se-IT Telkom nggak ada yang kenal MSIB sama Bangkit, nggak ada yang kenal. Aku duluan yang ikutan. Terus aku kasih tahu ke Pak Novanda, Bapak, ada acara, ada kegiatan namanya MSIB, ini dari Kemendikbud, ini namanya Merdeka Belajar gitu kan. Nah ini bisa ikut kayak magang-magang gitu Pak, di tempat-tempat yang lain. Nah jadi waktu aku semester 7, karena aku lulusnya semester 7, lulus semester 7 tuh aku masih ikut Bangkit waktu itu. Jadi Bangkitnya baru setengah jalan, baru 3 bulan, Bangkit itu 6 bulan. Jadi tahu Bangkit nggak? tahu? Tahu kan? Tahu. Tahu Bangkit kan Bangkit itu Akademi. kegiatan kayak bootcamp, bukan bootcamp, kayak belajar gitu yang diselenggarain sama Google, kerja sama Tokopedia, Gojek, Traveloka, sama ya udah sih itu doang. Nah itu jadi aku tuh dulu belajar Android lagi di situ. Sebenarnya aku ikut Bangkit bukan belajar Android karena ya basically aku udah tahu Android gitu kan. Sebenarnya aku ikut Bangkit itu cuma dapat merchandise sama dapat sertifikasi AAD. Gitu. Ini jujur ya. Jadi ikut Bangkit itu cuma mau dapetin merchandise kayak kaos, jaket dan lain-lain sama sertifikasi AAD. AAD itu apa? AAD itu Associate Android Developer, itu sertifikasi dari Google. Itu harganya 3 juta sekali tag. Gagal harus. Gitu. Nah itu kan lumayan kalau kita dibiayain gratis ya. Jadi aku ikut Bangkit itu buat ngambil AAD-nya gitu kan. Nah ketika waktu Bangkit itu, jadi aku tuh udah lulus duluan pas lagi pertengahan Bangkit. Jadi Bangkitnya baru 3 bulan, aku udah lulus kayak gitu loh. Jadi basically 3 bulan selanjutnya ya aku ikut Bangkit tetap gitu loh. Dan itu waktu untuk apply.
Jadi waktu untuk nge-apply itu ke sana gitu. Jadi kalau misalnya ditanyain, apakah langsung dapat kerja Mas Diri? Enggak, coy. Gitu kan. Aku ikut bangkit dulu 3 bulan. Itu masih 3 bulan sisa gitu kan. Sisa 3 bulan tuh sekitar kayaknya cuman capstone, ya tinggal capstone doang. Capstone tuh project akhir gitu kan waktu itu. Jadi project akhir sama aku persiapan buat nge-apply. Kayak gitu kan. Wah, itu bangkit tuh apa ya? Personal branding yang paling kuat sih yang ya narik banget perhatian banyak perusahaan sih. Nah itu. Nah akhirnya setelah 3 bulan selesai bangkit langsung kerja, langsung dapat kerja. Jadi selesai bangkit tuh ya bener-bener kayak mungkin 3 bulan itu antara nganggur dan enggak, bisa dibilang nganggur dan enggak gitu kan, karena masih ada kegiatan tapi kalau dibilang punya kerjaan enggak juga gitu kan. Gitu. Setelah bangkit selesai langsung dapat Mengajukan diri atau ya diundang. Apply dong, nggak mungkin aku apa namanya langsung ditarik gitu kan. Enggak, sebenarnya ada sih kalau mau ditarik tuh ada namanya job fair. Di bank itu ada job fair di akhir bulan biasanya. Nah sekarang tuh kan aku juga jadi mentor di Bangkit ya, karena lulusan kemarin tuh bisa jadi mentor. Aku tuh mentorin sekitar 30 anak ya. Nah sekarang tuh udah mulai job fair gitu. Akhir bulan itu job fair minggu ini, minggu hari Jumat nanti tuh. Itu ada job fair. Nah job fair tuh kayak kalian bisa show off diri kalian, bisa ikutin sesinya, nanti kalian bisa apply ke sana kayak gitu. Bahkan kalian bisa recruit juga di sana kayak gitu kan sama teman-teman apa namanya recruiter yang dari perusahaan-perusahaan yang join sama Bangkit kayak gitu kan. Tapi aku nggak ikut waktu itu karena honestly aku udah dapat link aja duluan sebelum si job fair-nya ada gitu. Jadi seminggu sebelum job fair dikasih tahu aku udah diterima di link aja kayak gitu. Aku bilang nanti aku joinnya bulan depan aja kayak gitu. Setelah Bangkit selesai langsung aku masuk gitu contohnya. Berarti Bangkit ini emang sangat itu ya, sangat berguna sekali nggak sih untuk Kak Dery dengan program ini itu? Ya kalau ditanyain Bangkit, ya iya sih benar. Impact-nya tuh gede banget. Impact-nya gede banget karena kalian ketika Bangkit gitu kan, brandnya tuh siapa? Google, Traveloka, Gojek, Tokopedia. Gokil nggak? Ya kan? Brandnya tuh gede kayak gitu loh. Jadi ketika kalian ngejual diri kalian untuk perusahaan dengan modalnya tuh Bangkit, wah itu gokil. Apalagi kalau misalkan capstone kalian 50 besar, apalagi misalkan AAD-nya lulus kayak gitu kan. Nah, sebenarnya aku tuh tujuannya tuh buat ngambil AAD doang. Nah, AAD tuh perlu banget buat kerjaan ya. Apalagi yang Android developer nanti itu sertifikasi AAD itu penting banget. Kalau buat aku sendiri ya. Tuh. Nah ini berarti kan dari awal kuliah sampai sekarang kerjanya itu Android ya, mobile ya. Yes, Nah exactly. kerjaannya mobile berarti relate dulu ngambil peminatannya Android juga pasti Kak. Exactly. Nah karena nggak mungkin web ya. Iya. Aku nggak bisa bikin web, serius. Aku nggak bisa bikin web. Oh iya dulu pas skripsian juga sempet tuh lihat punya Kak Dery mobile tentang apa hewan ya nggak? Iya nggak sih? Iya, Nah itu. buat klasifikasi hewan. Nah ini kerjaannya karena relate. Ada pernah terfikir nggak tuh dalam pikiran Kak Dery ke depannya bakal keluar dari zona nyaman Kak Dery gitu? Pengen pindah kerja atau keluar dari zona nyamannya Android gitu? Sempat kepikir nggak dulu? Karena dari awal kayak Android mulu. Benar-benar. Bosen ya. Oh mau pindah jadi web developer gitu. Pernah terpikir atau enggak? Udah belum pertanyaannya? Udah. Udah. Oke. Pernah terpikir nggak buat keluar dari zona nyaman? Ini sebenarnya bukan zona nyaman. Ini aku masih sebenarnya gini. Konsep namanya pendidikan menurut aku ya. Konsep ilmu menurut aku ya. Ini menurut orang lain beda. Konsep menurut aku namanya ilmu. Ketika kita pengen mempelajari suatu ilmu, pelajarin dari dasar sampai benar-benar mahir. Gitu loh. Jadi ada boundaries. Boundaries itu apa ya bahasa Indonesia ya? Boundaries apa sih bahasa Indonesia? Boundaries batas. Ada batas suatu ilmu atau lingkup suatu ilmu tuh ada. Nah, ketika kita udah belajar kan dari titik tengah ya, nanti kita ngelebar gitu kan. Nah, itu ilmu gitu. Nanti ketika kita udah sampai di pojok dari boundaries dari ilmu tersebut,
itu namanya kita mencapai titik bertumbuh kayak gitu loh. Nah di situ biasanya ada proses-proses kayak tadi galau, gue bosen kayak gitu loh. Nah itu biasanya orang-orang yang udah ngecapai titik tersebut itu mereka mikir hal yang lain kayak gitu loh. Nah yang seperti yang ditanyain kayak gitu kan. Nah untuk saya sendiri, aku tuh belum nyampe ke sana, jujur. Aku tuh belum nyampe titik di mana aku tuh puas belajar Android. Belum. Mungkin nanti setahun lagi atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu kan. Ketika aku udah bener-bener muak dengan Android, yes, exactly, I will stop buat belajar Kayak Android. kayak Pak Arif Amrullah, kenal Pak Arif nggak ini? Kak Gitu. Dery? Oh Gitu. nggak tahu ya. Pak Arif Amrullah itu siswo, bagian siswo, tapi dosen RPL juga. Nah dia tuh latar Oke. belakangnya dulu programmer gitu kan. Nah dia pertamanya tuh masuk Telkom ke siswo dulu, abis itu nyoba deh ke dosen gitu, jadi dosen atau ngajar gitu. Karena dia katanya bosen tuh bikin ngoding mulu, jadi dia pengen ngasih ilmu sekarang gitu Yeah, katanya. exactly. Nah itu biasanya dia tuh ilmunya tuh udah mentok. Ilmu yang dia pelajarin tuh udah mentok. Nggak ada lagi ilmu yang harus dia pelajarin. Kayak gitu loh. Jadi menurut aku kalau kita belajar konsep ilmu itu seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau kalian udah belajar di awal, kalian udah memulai apa yang kalian mulai, selesaikan apa yang kalian mulai. Kayak gitu loh. Nah aku tuh pengen nyelesain apa yang aku mulai. Aku udah belajar Android, aku bener-bener pengen sampai pojok daripada ilmunya Android. Kayak gitu. Ketika aku udah stop dan nyampe sana, nah itu baru aku harus mikirin hal lain kayak gitu kan. Mungkin jadi dosen buat penelitian kayak gitu kan yang lebih besar gitu kan. Atau mungkin aku sebenarnya punya interest lain ya selain Android, itu machine learning. Jadi aku punya interest lain selain Android itu machine learning. Jadi aku juga sekalian belajar machine learning juga. Kayak gitu. Mungkin nanti ketika aku udah stop di Android, udah stuck, nggak ada ilmu lagi yang harus aku kerjain. Mungkin hal yang aku pengen pindah, pengen belajar lagi adalah bagian machine learning. Gitu. Itu Berarti jawabannya. kedepannya sekarang udah ketahuan machine learning nih ya. Iya, betul sekali. Karena kan seperti kayak skripsi aku kan mix itu. Android sama Iya, machine learning gitu. Itu ada. biasanya tuh buat satu orang itu biasanya satu aja gitu. Machine learning doang, Android doang gitu kan. Testing doang kayak gitu kan. Nah, aku tuh 3 itu tuh nyampur. Android ada, machine learning ada, testing ada kayak gitu kan. Sama prototyping itu UI UX tuh. 4 itu bisa jadi 4 judul gitu skripsi aku tuh. Bisa dikerjain 4 orang tapi aku kerjain sendiri. Ngeri Gokil ada banget kan. abang jago di sini nih. Kita sungkem aja. Makanya itu dibilangin tuh sama pengujinya dulu tuh, ini skripsinya kamu tuh dia bisa jadi 4 orang kayak gitu kan, kenapa dikerja sendiri, ini maruk banget nih orang gitu kan, parah. Ya Oh, itu skripsian itu boleh misalnya satu topik tapi kalau metodenya tuh berbeda boleh ya, Kak? boleh, paling perbandingan kalau gitu. Kalau misalkan metodenya beda, jadi kalian ngebandingin metode mana yang lebih baik kayak gitu kan, itu bisa tuh. Jadi tergantung lah, skripsi itu eh, yang benar-benar tahu skripsi itu kalian karena kalian yang nulis kayak gitu. Jangan sampai kalian terkecoh Joki. sama dosen-dosen penguji atau dosen bimbing. Dosen bimbing itu ngarahin doang kayak gitu kan. Aku tuh karena nggak terlalu ngerti machine learning dulu ya, belajar sama Pak Agi. Tahu Pak Agi nggak? Kenal. Cuman Kenal belum ya. sering Nah ketemu. itu bestie aku juga itu, Bapak Besti. Masih sering chat sama. Tanya aja gitu kan, kenal Mas Diri nggak? Yuk kenal gitu pasti. Pak Agi. Kayaknya satu kampus nggak ada yang nggak kenal Kak Dery nggak sih? Enggak juga. Ada lah pasti nggak ada yang nggak kenal. Pasti. Harusnya kenal semua. Terus dosen-dosen semua udah kenal ini pasti. Kayaknya kita harus bikin itu deh Sal, apa konten nanya satu-satu anak ITTP kenal Kak Dery. Itu kan gabut banget asli. Tapi bisa sih. Oke. Kalau kan tadi kan kita ngomongin skripsi ya kayak tadi terakhir kali. Nah, kira-kira dari skripsi kan udah banyak banget ilmu yang yang udah Kak dari serap tuh pas sama kuliah. Tapi kira-kira pas di dunia kerja itu apakah ilmu yang dipelajari di kuliah tuh sangat kepake banget di dunia kerja atau malah beda-beda gitu? Oke, honestly ya, jujur li. Jujur li, kebanyakan kepake.
banyak banget yang kepake, banyak banget. Apalagi apa namanya mata kuliahnya Pak Rifki Aditama, tahu Pak Rifki? Tahu Pak Rifki kan, yang biasanya ngecontohin soal atau ngecontohin konsep pematerian itu pakai Indomie biasanya, ya kan? Pernah diajar nggak sih? Kami belum, masih maba ini. Belum pernah. Nanti kalau Belum. kalian diajar sama Pak Rifki, pasti dia ngomongin Indomie, pasti. Percaya atau enggak? Nanti belajarnya pasti Indomie. Gitu. Nah, semua konsep tentang software engineering yang diajarin sama Pak Rifki gitu kan, itu semuanya ada, semuanya dipakai, jujur dipakai banget untuk orang yang belajar developer ya, untuk orang developer ya, karena kita semua dokumentasi dari SA tuh software analis ya, dari SA tuh biasanya tuh semua dokumennya tuh dokumen software engineer semua. Jadi kayak use case-nya, diagramnya sama persis. Terus metode pengembangannya kalau kalian nanti belajar di startup ya atau nggak di perusahaan yang lain gitu kan. Nah karena di Link aja tuh pakainya metodenya agile ya, pakai Kanban. Itu semua dokumen-dokumen Kanban yang kita pernah pelajarin itu dipakai beneran dipakai. Kita real implementation gitu kan, kayak sprint planning, sprint analysis, sprint refining kayak gitu kan, semuanya tuh dipakai kayak gitu kan. Ya paling yang nggak dipakai yang apa ya, yang nggak dipakai apa ya, kayak hampir semuanya kepake nih. Mungkin ilmu-ilmu yang nggak sesuai, mungkin kayak misalkan jaringan komputer gitu kan, aku nggak pakai gitu kan, karena emang nggak relate kayak gitu kan. Terus apalagi ya yang nggak kepake tuh, apa ya, dikit lah yang nggak kepake. Statistika kepake. Oke. Kepake. Terus Semua matematika kepake. teori bahasa automata kepake nggak? Apa tuh? Teori bahasa automata itu kayak inputan string. Gimana nih? Aduh, aku lupa. Yang gimana? Mesin-mesin gitu ya, kurang lebih dia. Bahasa mesin? Iya. Kepake sih. Karena aku sekarang nih ya, di Link aja tuh nge-handle berapa squad ya? Itu 2, 3, 4 squad. Nah, salah satu itu squadnya security. Jadi waktu kemarin aku bikin library security baru di Link aja. Library security baru. Jadi buat ngekuatin security-nya. Kalian belajar C++ nggak? Enggak, belum. Hah, belum? Kami di semester Cinca, 2 masih belajar Python sih. Oh, Python. Iya. Semester 2 Python. Iya. Dulu aku tuh belajar C++ dulu. Dulu tuh pertama kali belajar codingan tuh C++. Nah, yang nggak aku sangka-sangka gitu kan, C++ tuh dipakai di Link aja itu buat security. Ya, Link aja tuh pakai security-nya pakai C++ gitu kan. Jadi wah, welcome back again gitu kan. For a while gitu kan, terus C++-nya lo nggak buka gue lagi kan, ketemu lagi lo gitu kan. Jadi waktu itu bener-bener belajar bahasa mesin karena C++ tuh deket banget sama bahasa mesin gitu kan. Jadi semua codingan C++ tuh kepake sih waktu itu. Apalagi kan mungkin yang kalian belajar automata itu mungkin juga kepake. Bahasa mesin sekarang yang lagi populer bukannya Python ya? Python tuh bukan apa namanya ya. Jadi ada bahasa pemrograman, ada bahasa apa lagi ya namanya tuh. Jadi aku lupa sih. Jadi bahasa tuh dibagi dua. Kalau bahasa pemrograman itu biasanya ada compilernya. Ya, ada compilernya. Itu namanya bahasa pemrograman. Kalau yang nggak ada compilernya kayak C++ terus Python itu mereka nggak punya compiler. Jadi mereka emang langsung run di mesin kayak gitu kan. Itu namanya apa? Aku lupa. Nanti kalian bisa cari sendiri ya. Itu perbedaan antara programming language sama apa gitu. Sama language apa gitu. Nah, itu ada kayak gitu. Jadi bedanya di sana antara compiler sama nggak pakai compiler. Itu sih yang ngebedain. Nah, Python itu termasuk yang nggak pakai compiler. Python. Terus apa lagi ya? PHP juga sama. Go juga, Go language sama. Kalau PHP dulu belajarnya kapan? Di tahun? Aku nggak pernah bisa PHP. Oh, nggak bisa. Iya. Website Nggak bisa PHP. Aku mah nggak bisa PHP. Kan Jadi dulu nggak bisa ngeles ya. Aku mah nggak mau PHP, jadi nggak belajar PHP gitu kan. Bisa beda ngeles. konsep. Jadi dulu pas kuliah jarang ya nyinggung web gitu. Jarang banget. Tapi kalau ditanyain bisa bikin web nggak? Ya bisa. Kalau kayak cuman create, update, delete gitu kan, ya bisa gitu kan. Tapi kayak yang kompleks banget gitu enggak.
ngomong sesuatu ya. Tapi dulu memang zaman tahun 2019 ya, 2020 C++ sering dipakai sih. Kalau kalian belajar biasanya deket-deket sama mesin gitu kan, kayak IoT gitu kan, itu biasanya sering banget kepake C++. Iya. Sering Dulu banget. pas SMK tuh seringnya tuh belajarnya C++, C Robotik Sharp. biasanya tuh. Iya. Pas mulai tahun 2021 mulai tuh gencar pada pakai Python. Tapi minum dulu ya guys. Oke. Ya dirinya aus. Ya, aus ngomong mulu kan. Tapi ngomong-ngomong Kak Dery itu apa ya? Pernah jadi ketua hima HMS ya kan ya? Iya. Oh iya bener tuh. Di Sekre ada tuh gambarnya. Ini orang kayak kenal deh. Oh ini yang ini aku upload waktu itu ya. Ini ada di mana-mana ya. Iya. Kenapa? Nah, kan jadi ketua itu kepake nggak Kak pas di dunia kerjanya juga? Pengalamannya. Ya, kepake. Sekarang saya jadi squad lead. Oh iya Karena kan ilmu pemimpin itu kepake pasti ya. Karena nanti kalian kerja nih, walaupun enggak secara langsung struktural kalian jadi ketua atau jadi pemimpin, at least kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Kalian bisa memimpin diri kalian sendiri dan juga tim kalian gitu. Nanti ketika kalian proyekkan bareng sama tim kalian gitu kan. Ilmu yang di organisasi itu kepake banget, asli kepake banget. Jadi gimana kita ngeorganisasi task kita, misalkan nih kalian dalam satu sprint misalkan nggak hanya cuma dapat satu task gitu kan. Aku kemarin sprint ini tuh aku dapat 24 poin ya, 24 sprint poin. Itu dapat 3 task gitu. Itu paling banyak, 24 tuh paling banyak dalam satu sprint gitu kan. Yang lain tuh pada cuman 8 gitu kan, paling besar 12 gitu. Aku banyak banget sprint itu karena emang fiturnya lagi di testing gitu kan, di testing sama lagi perbaikan gitu kan. Istilahnya lagi disiapin buat rilis gitu. Nah, itu cara kita ngeorganisasi diri kita sendiri, task kita gitu kan. Itu ilmunya tuh di organisasi waktu kalian kuliah kayak gitu loh. Ya, ilmunya di sana kayak gitu. Karena aku sebenarnya kalau jadi ketua tuh udah sering ya, bahkan sering banget gitu. Aku jadi ini juga, kalau mungkin kalian bisa lihat lebih jauh, aku dulu jadi ketua SD Purwokerto, tahu SD? Sahabat beasiswa? Enggak Nggak tahu. Nah, itu aku juga ikut organisasi eksternal, jadi ketua juga waktu itu. Terus dari zaman SMA juga aku jadi ketua eskul gitu kan. Jadi udah biasa gitu jadi ketua tuh udah biasa. Kayak gitu. Makanya ketika waktu pertama kali aku pengen jadi ketua himpunan, sebenarnya ya dari aku sendiri sih. Karena siapa lagi yang mau mimpin kayak gitu loh. Kalau bukan aku gitu. Karena kepentingan yang dibawa ketika aku jadi ketua itu kepentingan aku sendiri. Gitu loh. Bukan kepentingan orang lain. Gitu. Jadi apa yang akan aku bangun dulu waktu pertama kali ya. Karena namanya himpunan pertama itu pasti susah. Pasti sulit banget gitu kan. Sama aja kayak presiden pertama gitu kan. Tapi gitu kan, aku tuh selalu dalam diri aku bilang, namanya pertama itu selalu diingat. Percaya atau enggak? Presiden pertama siapa? Soekarno. Pak Soekarno, iya. Iya kan? Ketiga siapa? Mikir kan? Iya. Mikir dulu kan? Lebih lama daripada kalian bilang Soekarno. Walaupun kalian tahu jawabannya. Bener nggak? Benar. Nah, itu sama dengan ketika nanti aku jadi ketua himpunan pertama. Siapa ketua himpunan pertama? Kak Dery. Kedua siapa? Siapa ya? Gitu kan. Pasti yang diingat tuh itu dulu. Gitu loh. Jadi apa yang aku tanamin dalam diri aku waktu jadi ketua himpunan adalah yang ngabdi. Kayak gitu loh. Semua ilmu pasti dapat lah, pasti kepake. Kayak gitu. Apalagi nanti kalian ketika kerja, kalian jadi squad lead kayak aku, terus dapat jadi jabatan struktural yang lain, misalkan jadi head of unit, head of group gitu kan. Nanti jadi CTO misalkan gitu kan. Itu bakal kepake banget ilmu-ilmu kayak gini gitu kan. Karena real permasalahannya kalian dapat kayak gitu loh. Manage-nya dapat gitu. Jadi kalau tanyain kepake nggak ilmunya? Banget. Gitu. Founding father HMSE. Apalagi Ya, dulu itulah. Kak Dery kan juga sempat menjabat sebagai leader Google Student apa itu ya? Apa? Leader
Google Student apa itu? Belum. Scholarship. Aku nggak Oh, enggak. apa? Mana? Google enggak. Aku pengen bikin GDSC. GDSC itu Google Developer Student Club. Nah, sekarang tuh yang pengen di GDSC di kampus kita lagi dibuat sama Amita. Kalian tahu Amita nggak? Kakak kelas kalian angkatan 20? Tahu. Tahu. Nah, sekarang tuh dia lagi ngelit GDSC, jadi tinggal nunggu pengumuman. GDSC tuh nanti karena aku juga orang GDG ya, aku orang Google Developer Group. Base aku di Jakarta. Nanti kalau misalkan ada event-event dari GDG atau GDSC itu nanti pasti diselenggarain sama Amita. Nanti Amita yang jadi ketua pertama di GDSC. Itu sebenarnya aku dari dulu pengen banget bikin GDSC, cuman karena syarat dari GDSC adalah kalian nggak boleh jadi ketua di organisasi lain. Waktu itu aku udah semester 6, waktu aku tinggal 1 semester lagi gitu kan. Kalaupun aku ngerelain satu semester aku buat lanjut ke semester 8 buat jadi Google Developer Student Club, sebenarnya pengen gitu kan, tapi kayaknya nggak worth it. Waktu itu juga pandemi kayak gitu. Makanya sekarang diterusin sama Amita. Dari dulu sebenarnya aku tuh pengen banget anak RPL lah yang nginisiasi buat GDSC. Jadi sekarang yang ketuanya pertama nanti Amita, tapi belum resmi ya. Tapi yang waktu itu share infonya Kak Dery. Yes, yang nge-share infonya aku karena aku orang GDG. Oh. Jadi hukumnya sunnah gitu untuk aku buat nge-share ke anak-anak. Kayak gitu kan, apalagi ke anak RPL gitu kan. Dah, ayo buat gitu. Ya itu infonya dari aku. Betul. Heboh ya waktu itu ya. Iya, heboh banget waktu itu. Gitu. Tapi Kak Dery, kalau diingat-ingat lagi, Kak Dery itu lebih suka apa ya? Lebih suka kehidupan Kakak selama kuliah atau setelah kuliah nih? Kalau diinget-inget sih kuliah tuh seru banget ya. Seru banget, asli. Aku tuh kangen sama ayam kaf. Kalian tahu ayam kaf nggak? Di kantin Ayam yang kaf. tengah. Oh, yang tengah, iya, yang merah tengah, itu loh. Itu Ya? ayam geprek paling enak se-Purwokerto, sumpah. Bukannya Rocket Chicken nggak? Enggak. Waduh. Asli. Aku tuh paling enak itu ayam geprek itu, sumpah enak banget, asli. Udah harganya murah, 12.000 kan. Atau 10.000 bahkan dulu. 10.000 masih sekarang. Masih 10.000. Nah, itu Iya. kan enak banget. 10.000 ya kan. Nah, itu udah paling enak lah. 10.000 jajan gitu kan. Udah enak banget, udah dapat minum, dapat makan gitu kan. Udah paling enak banget itu. Itu kangen banget sama ayam geprek yang ayam kaf itu. Udah kacau gitu di situ. Terus Purwokerto tuh menurut aku ya kota yang apa ya? Balance. Jadi kota Purwokerto tuh kota gitu kan, tapi kecamatan sih sebenarnya. Kecamatan gitu kan. Tapi kotanya tuh, suasana kotanya tuh nggak terlalu rame, tapi nggak terlalu jadul. Ngerti nggak? Jadi semua fasilitas ada gitu kan, tapi nuansanya beda gitu. Seru aja nuansanya tuh. Terus secara geografis ya, Purwokerto tuh gokil ya kan. Ada istilahnya pemandangan alamnya itu luar biasa gitu kan. Kalau mau healing ya, bahasa zaman sekarang healing gitu kan. Kalau mau refreshing gitu kan. Kalau mau refreshing tuh enak gitu, tinggal kemana gitu kan. Semuanya deket kayak gitu kan. Terus yang kedua juga makanan murah. Makanan tuh semuanya murah meriah gitu kan. Di Purwokerto gokil loh, kayak Cirebon tuh mahal banget. Nah, Purwokerto tuh murah, semuanya tuh murah gitu kan. Makan 10.000 tuh udah enak banget asli gitu kan. Bener ya? Bener kan? Nah, iya. Bener. Terus yang ketiga adalah Purwokerto tuh sejuk. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Gitu loh. Cocok banget vibes-nya buat anak mahasiswa gitu kan. Jadi ya nggak kepanasan. Kalau Cirebon tuh panas banget gitu kan. Kalau Bandung mungkin kedinginan gitu kan. Purwokerto tuh tengah-tengah gitu kan. Jadi nggak panas, nggak dingin gitu kan. Adem ayem gitu kan. Nah, itu apa ya, jadi tenang gitu, hati tuh belajar tuh enak gitu kan, asik gitu kan. Apalagi kalau yang di kita kan di PTP tuh kan kalau ngeliat jendela kan udah hijau gitu kan, sawah hijau gitu, gunung hijau itu semuanya hijau gitu kan, kecuali tembok doang warnanya putih gitu kan, merah gitu. Jadi apa ya, pikiran tuh seru gitu. Apalagi masa-masa kuliah tuh complicated banget gitu kan. Complicated banget. Nanti kalian bisa tanya-tanya dulu waktu aku jadi ketua himpunan tuh ngapain aja mungkin. Pernah demo.
Demo apaan Kak? Dan nanti tanyain aja sama kakak-kakak tingkat kalian. Nggak enak kita bahas di sini. Oh iya jangan deh jangan. Tanyain aja. Loh, kan kakak kan aslinya Cirebon ya berarti ya? Iya. Berarti dulu pas kuliah itu ngekos? Kuliah, iya ngekos. Ngekos. Exactly. Iya. Loh, sekarang berarti kerjanya ngekos apa enggak, Pak? Kalau di Jakarta iya, aku ngekos juga di Jakarta. Karena aku biasanya nyari tempat yang lebih dekat gitu. Lebih dekat dari tempat kantor gitu. Jadi kalau misalkan kerja tinggal naik KRL sama naik MRT, paling bolak-balik cuma 14.000. Gitu. Nah kalau dulu pas kos, Kuliah. pas kuliah. Kuliah naik sepeda aku. Sepeda aku masih di Purwokerto tuh. Waduh. Hmm. Masih ada di parkiran DSP kali ya? Enggak. Soalnya ada di kos tuh. ya, ada di kos. Oh, ada sepeda entah siapa, kayaknya udah berabu. Ini sepeda siapa sih? Jangan kan sepeda motor pun ada. Kayak nggak pernah pindah gitu. Bener. Itu sepeda udah dihibahin aja lah buat anak kosan gitu. Barangkali mau pergi bersiap. Dulu kuliah naik sepeda terus. Nah dulu pas kuliah ngekos jauh nggak? Di Karangbawang tau nggak? Di Karangbawang. Gang 2A. 2A? Ya. Oh yang depannya kos Putri itu ya? Banyak kos putri di situ. Bukan. Ada satu kos putri. Yang di depan gangnya itu. Nggak inget ya? Udah nggak inget ini kayaknya. Kos putri, emang ada kos putri ada? Ada. Depan itu depan gang itu warteg, warung. Enggak, di sebelah gangnya itu depannya. Iya. Warteg Itu ada biru kos ya? cewek. Iya ada kan di depan gang Iya, itu ada warteg kan itu. Aku biasa kalau misalkan sahur itu dulu waktu puasa tuh beli di situ tuh. Jam 3 udah buka dia. Sebelah bengkel. Iya, sebelah bengkel. Nah, aku ngekos di situ. Jadi kosannya tuh masuk ke gang paling pojok ya. Nanti kalian cari aja. Namanya kosnya tuh Kos Wisma Putra Lokeswara. Tuh kosnya warna kuning ya. Kalau dari jalan gang masuk tuh lurus aja, terus kosnya sebelah kiri. Tahu. Kalau nggak salah di situ sekarang sama Kak Gamal sih. Kak Gamal tuh sebelah aku. Oh. Jadi Kak Gamal sama satu ibu kos. Satu ibu kos. Jadi kosan aku sebelah belakangnya Kak Gamal. Kak Gamalnya tuh yang lebih depannya. Kayak gitu. Kosnya di situ. Dulu sama Kak Bagus dulu ngekosnya. Tahu Kak Bagus nggak? Tahu yang ini apa? Yang ada ehem-ehemnya itu ya. Iya, dia udah lamaran duluan, kurang ajar. Gue belum lamaran nih kan. Parah ngedaluin gitu. Bercanda Gus, bercanda. Awas ntar di chat ngamuk-ngamuk. Kalau kos aku di ini gang 2 aja. Nggak pakai A. Oh, gang 2 aja. Kalau sholat waktu itu sana lagi ya. Kalau dulu ya? Masjid. Ya. Dulu Kak Dery sholat di situ nggak? Iya, di situ. Kalau Jumatan kadang di situ. Dapat makanan nggak? Pasti. Ternyata sudah lama ya guys ya. Loh, kan namanya anak kosan ya, iya, memanfaatkan apa yang rezeki ada di depan mata gitu kan. Kenapa tidak gitu kan? Itu harus dimanfaatkan, kita sebagai anak kosan itu manajemen keuangannya harus pinter gitu kan. Nanti ngeliat, di masjid sana ada yang bagi-bagi makanan enak, nanti ke sana gitu kan. Nanti di sini ada yang bagi-bagi, jadi saling tukar info gitu kan, mana masjid yang bagi-bagi makanan minggu ini. Gitu. Emang selain di Masjid Gang 2 di mana lagi? Banyak di mana lagi ya? Lupa aku tuh. Yang deket di alun-alun kadang ada, yang deket apa namanya? Perempatan sananya Karangbawang tuh, apa ya namanya? Yang deket apa sih namanya? Andang apa ya? Oh, Taman Andang. Tahu kan? Itu kan ada masjid tuh depannya. Kadang di situ ada yang bagi-bagi makanan. Kadang di situ masjidnya. Kalau Masjid Telkom enggak ya, Kak? Telkom kadang. Oh, kan. Pas buka puasa. Ya, kalau pas buka puasa iya, karena itu biasanya aku yang nungguin gitu kan. Kita kalau puasa tuh ya, pulang nanti aja, udah makan nanti di Telkom aja gitu kan, di masjid depan gitu kan. Jadi emang niat pulangnya di sore-sorein gitu kan. Jadi bener. Jadi abis pulang kita ke masjid gitu kan, sholat, ngambil takjil, makan, pulang. Memang ya, terawih dulu. Menunya apa tuh? 23 ya? Kadang ayam 23 itu the best itu. Kadang kalau aku lagi pengen yang
suasananya beda gitu, makan itu kadang kedua tiga gitu kan. Itu M23 tuh favorit gitu. Tapi katanya biasanya kalau sejak itu biasanya makan apa, Kak? Kalau ngekos, Ah. ngekos tuh kadang aku masak. Oh, Mas. Oh. Iya, kadang masak gitu. Jadi kalau lagi mager baru beli lauk. Masak Kayak di gitu. mana? Di kosan. Di dapur, ada dapurnya atau Ada di kamar? dapurnya. Oh, Ada ada dapurnya. dapur. Jangan salah, kosan aku ada dapur ya. Pengen pindah jadinya. Soalnya kosku nggak ada. Enak, cuman nggak ada kulkasnya doang. Yang Oh. minus tuh nggak ada kulkasnya doang. Sebenarnya kita udah request dulu tuh, Pak, TV-nya nggak pernah dipakai, Pak. Kita pakai nonton YouTube terus gitu kan. Wifi-nya kencang waktu itu di kosan. Jadi mending TV-nya diganti sama kulkas, Pak. Gitu kan aku bilang gitu kan. Ya Karena bener juga sih. anak-anak kosan tuh suka masak gitu. Jadi daripada TV nggak pernah ditonton gitu kan, mending diganti aja Pak sama kulkas gitu. Jadi TV di bawah di tempat sholat gitu. Jadi tempat sholat tuh ada TV gitu. Nggak pernah dilihat. Jadi dulu nggak ada kulkas berarti bukan makan yang ini dong. Berarti makannya Indomie ya? Enggak juga. Kadang aku bikin masakan yang istilahnya, nih misalkan hari Minggu kan nggak ngapa-ngapain ya. Bisa habis lari ke GOR gitu kan, ke GOR Satria gitu kan. Itu biasanya kayak beli bahan makan gitu kan, entah itu ke pasar gitu kan. Nanti langsung dimasak hari itu juga. Kayak gitu. Kadang kalau misalkan masih ada sisa itu buat malamnya, kayak gitu makannya. Sampai besok gak, Kak? Enggak sih. Kalau sampai besok nggak enak kan. Iya. Kecuali yang kayak tahan lama, kayak telur kan masih tahan lama ya. Aku juga kalau beli telur tuh seperempat terus, nggak pernah banyak gitu. Jadi seperempat tuh harganya sekitar berapa ya? Berapa 12.000 apa ya? Kayaknya. Kalau nggak salah. Belinya harga di beras pasar. juga 13.000. Di sebelah di Parung. apa namanya toko swalayan situ. Oh iya, yang ada toko lumayan gede gitu. Iya, ya? toko Iya. grosiran gitu. Iya bener itu. Nah, kalau beli di situ, kalau beli itu enak, lengkap itu semuanya ada. Iya, Jadi enak kalau mau jajan, mau belanja tinggal jalan. Gitu. Tapi itu endingnya gimana, Kak? Jadinya TV-nya beneran ditukar apa enggak? Oh iya. Aku sama TV-nya. Mungkin ya, TV-nya masih ada di situ. bapak kosnya itu pengennya TV-nya itu nanti nobar gitu loh sama anak kos. Biar ada rasa kekeluargaan ya. Gitu. Kita rasa keluargaannya sholat sih biasanya. Kalau namanya maghrib sama isya tuh kita biasanya berjamaah. Gitu. Nah itu biasanya digilir imamnya, kita belajar jadi imam. Gitu. Karena cowok semua, jadi belajar jadi imam. Nanti kalian kan kalau udah punya istri kan pasti ngimamin gitu. Jadi belajar itu di kosan waktu itu. Jadi gantian digilir. Misalkan maghrib siapa, isya siapa, besoknya siapa gitu. Ada jadwal waktu itu. Ada tempatnya gitu ya? Ada tempatnya di bawah itu di tempat di TV itu di depan. Biasanya kita kalau office itu. Cukup ya? Cukup. Ya cukup. Biasanya kalau berapa orang ya? 2, 3, 4, 5 atau 6 orang. Itu kosannya kamar mandi luar apa dalam? Ya, luar. Oh, luar. Di sebelah kamar. Jadi di lantai atas ada dan di bawah ada. Tapi biasanya kalau mandi di lantai bawah sih. Sekalian tanya-tanya kan, saya pengen pindah. Pindah. Soalnya airnya kalau di bawah tuh lebih kencang daripada di atas. Kayak gitu. Jadi kalau air sering mati nggak? Sering. Makanya tuh harus curi-curi tempat tuh. Kalau malam kan nggak ada yang make tuh. Aku biasanya nyalain kayak gitu kan. Karena dulu tuh semester akhir tuh aku tuh jam tidurnya kebalik. Jadi tidurnya tuh jam 4 subuh, habis sholat subuh. Habis sholat subuh baru tidur. Ya kuliahnya kan kadang siang. Kayak gitu. Aku tidur 4 jam tuh cukup. Waktu kuliah. Tidur 4 jam tuh cukup. Bahkan kayaknya keterusan sampai sekarang sih. Enggak sih, sekarang sih. Ya rata-rata tidur 6 jam sih sekarang. Kalau habis lulus kuliah ya. Soalnya dimarahin juga kan kalau tidur begadang terus. Jadi ya sebisa mungkin tidur cukup. Dulu tuh 4 jam tuh cukup banget buat tidur. Kayak jam 4, 5, 6 gitu kan. Jam 7 tuh udah bangun. Kalau jam 8 udah bangun. Langsung berangkat. Tapi yang penting makanan atau minumannya sehat. Ya. Betul. Purwokerto mah enak, makanan mah banyak. Tapi kurang cocok, manis semua. Enggak lah, banyak. Aku cari yang kriuk-kriuk banyak kok. Aku juga sebenarnya nggak suka manis. Jujur, nggak suka manis. Iya.
Nggak suka yang manis-manis. Kadang yang manis belum tentu setia. Iya. Bercanda. Banyak kok yang manis setia juga. Oke, kan kita udah bahas banyak banget nih Kak hari ini. Udah sharing-sharing juga nih Kak Dery, udah banyak banget ngasih-ngasih insight baru nih buat teman-teman yang akan nonton nanti podcast ini. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin Kak Dery bisa kasih kesan pesan buat teman-teman nih. Kak Dery ngasih 4 kesan pesan nih. Yang pertama buat yang lagi skripsian, yang kedua buat yang lagi ngerasa salah jurusan, yang ketiga Banyak banget. buat yang lagi ngerjain tugas besar atau UAS, dan Oke. yang terakhir untuk camaba atau maba SE. Oke. Mungkin dari skripsian dulu Kak. Dari skripsian dulu. Oke. Jadi saran aku ya, untuk yang teman-teman lagi skripsian, slow aja. Namanya skripsian tuh nggak harus terburu-buru, bukan buat apa namanya balapan ya. Karena lulus tuh bukan balapan. Skripsi itu dibuat oleh diri kalian sendiri. Jadi yang lebih tahu tentang skripsi kalian adalah kalian sendiri. Kayak gitu loh. Terus kalau skripsi usahakan ya itu all out. All out ngerti itu dalam artian kalian coba semaksimal mungkin untuk ngeluarin kemampuan kalian yang udah dipelajarin selama kuliah gitu kan, deskripsian kalian kayak gitu. Kenapa aku bilang all out? Karena kita nggak pernah tahu, misalkan aku sendiri misalkan mungkin 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi bakal S2 kayak gitu kan. Namanya skripsi itu bakal kepake ketika kita S2. Kamu pernah bikin tesisnya seperti apa? Relate nggak sama yang kalian mau S2-in? Kayak gitu. Jadi berpikirnya jangka panjang gitu. Skripsi juga bisa jadi tolak ukur kalian ketika nanti buat kerja. Kayak gitu. Misalkan kalian kerjanya jadi Android developer gitu kan. Skripsinya bikin web kayak gitu kan. Nggak masuk. Kayak gitu kan. Jadi usahain ketika kalian bikin skripsi, yang pertama itu jangan ngikutin teman kalian. Kayak gitu. Jangan pernah ngikutin teman kalian. Karena apa yang kalian pengenin gitu kan, apa yang kalian pengen gelutin di dunia kerja kalian nanti kan, kalian bakal nggak ketemu teman-teman kalian gitu. Kalaupun ketemu itu kemungkinannya kecil banget, kecuali ya. Nah, jadi kalau kalian emang sukanya di bidang ini, ya udah itu fokus di bidang kalian aja gitu. Skripsinya sesuai dengan apa yang kalian suka gitu loh. Ketika bukan yang kalian suka, itu bakal susah ketika kalian nyari kerja. Karena pasti ditanyain, namanya fresh graduate nggak punya pengalaman. Pengalaman apa yang kamu udah pernah bikin kayak gitu kan? Yang pertama proyekan pasti ya kan. Makanya ketika kalian nanti lagi masih kuliah ya, tuh proyekan tuh dibanyakin portofolionya. Itu bakal kepake banget, serius. Nah, skripsian juga termasuk dengan portofolio kayak gitu loh. Jadi portofolio itu harus sama dengan apa yang kalian pengen tuju ke depannya. Jadi skripsi itu bukan buat main-main. Itu yang pertama. Keberapa ya? Pertama mulu perasaan. Ini lagi serius ada aja jadi itulah pokoknya nah itu intinya tuh jangan terlalu buru-buru, fokus sama diri kalian, ingat masa depan kayak gitu karena skripsi itu buat masa depan kalian kayak gitu. Jadi jangan dibuat main-main ya. Itu yang pesan dari aku karena kebanyakan teman-teman aku tuh biasanya tuh ikut-ikutan kayak gitu. Emang kerjanya sama semua kan ya kayak gitu. Oke. Itu buat teman-teman skripsi, jadi jangan patah semangat. Lanjut. Jadi kalau udah mulai, selesaiin. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu. Terus apa lagi? Oke, itu kesan-pesan buat yang skripsian. Sekarang mungkin kesan-pesan untuk yang lagi di tengah-tengah nih, lagi ngerasa salah jurusan Kak. Oke, salah jurusan. Sebenarnya nggak ada yang salah jurusan tuh nggak ada. Nggak ada yang salah jurusan kayak gitu kan. Gini aja. Namanya kita mahasiswa ya. Semua ilmu yang dipelajarin di kuliahan pasti kita nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Kayak gitu. Aku juga nggak tahu. Gitu. Jadi walaupun kalian belum ketemu passion kalian ya,
Nih, saran dari aku nih buat teman-teman kalian yang merasa orang-orang tersesat gitu. Orang-orang tersesat belum ketemu jalannya kayak gitu kan ya. Ilmu di software engineering tuh banyak banget. Di dunia teknologi tuh banyak banget gitu kan. Cobain satu-satu. Cobain semuanya. Cobain satu persatu, fill in semuanya. Mana yang bikin kalian tertarik? Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Jadi saran dari aku adalah explore semuanya. Ya masih nyari-nyari jati diri nih. Biasanya orang-orang yang nyari jati diri tuh ikut-ikutan teman-temannya tuh biasanya ikutan ini gitu kan. Kok gue nggak bisa ya gitu kan. Kok yang lain bisa gitu. Gue nggak bisa gitu. Kayaknya salah jurusan gitu. Padahal bukan salah jurusan. Kalian belum nemu apa yang kalian suka. Kayak gitu. Jadi saran dari aku adalah explore semuanya. Nah, kan ada else-nya lagi ketika udah nggak ketemu gitu kan. Udah explore gue kak gitu kan. Masih aja kagak ketemu gitu kan. Berarti apa yang salah? Ya salah di diri kalian sendiri. Kayak gitu loh, ya kan? Yang salah di kalian sendiri gitu kan. Ya terserah kalau misalkan kalian mau keluar dari jurusan itu untuk yang terbaik ya silakan gitu kan. Tapi ketika aku udah pernah bilang, kalau kalian udah mulai selesaiin apa yang kalian mulai, kayak gitu loh. Jangan sampai di tengah-tengah jalan kalian orangnya udah break up duluan kayak gitu kan istilahnya ya. Nah itu. Jadi kalau misalkan belum nemu, coba kalian niatin gitu kan. Gue tuh pengen belajar apa, gue tuh bisa di mana. Semuanya diklasifikasiin. Mana sih yang benar-benar deket sama aku gitu loh. Nah, kalau udah kayak gitu misalkan aku punya interest ke 1A, tapi aku belum bisa kayak gitu kan. Nah, itu tuh tujuan kalian untuk bisa ke sana. Kayak gitu loh. Jadi walaupun nanti misalkan gue kayaknya minatnya ke UI UX deh. Gue kayaknya minatnya ke machine learning deh. Tapi gue nggak bisa kayak gitu loh. Nah, itu proses belajar kayak gitu loh. Yang pertama tuh niat tuh, ya kan? Apapun belajar dari niat gitu. Jadi kalau misalkan oke, gue kayaknya minatnya di sini gitu. Event itu kalian nggak bisa. Event itu kalian nggak bisa. Ya, yang pertama niat. Ketika oke, gue pengen belajar di sini. Kayaknya ini yang paling deket sama minat gue, walaupun nggak minat juga, kayak gitu kan. Tapi ini yang paling deket kayak gitu. Kamu niatin dari hati gitu kan. Gue pengen bisa, gue pengen belajar, kayak gitu kan. Namanya orang udah niat, semua kemudahan tuh pasti datang. Namanya niat. Sama kayak kita belajar matematika. Alah, gue benci banget sama matematika. Sumpah itu nggak bakal bisa matematika. Seumur hidup nggak bakal bisa sama matematika. Karena dia sendiri secara psikologis udah menolak ilmu matematika. Kayak gitu loh. Jadi kalaupun dimasukin sama orang yang paling pinter ngajar matematika, nggak bakal masuk. Gitu. Sepinter apapun pengajarnya gitu kan, dia misalkan dapat Nobel, penghargaan guru matematika terbaik sedunia, ngajarin yang nggak pengen belajar matematika nggak bakal bisa gitu. Jadi intinya ada di niat dulu. Kalau gue pengen belajar gitu kan, walaupun itu gue nggak bisa, tapi gue ada sedikit banget minat walaupun cuma 1%, itu bisa. Karena ketika udah niat, oke, kita balik lagi ke niat. Gue balik lagi ke niat. Apa sih alasan gue di sini gitu kan? Gue pengen belajar ini gitu kan. Nah itu ketika udah ada niat, semua ilmu tuh pasti kayak kayaknya ini bisa nih, kayaknya bisa nih, dikit lagi nih bisa nih. Jadi step by stepnya tuh ada, kayak naik tangga gitu kan. Gue nggak bisa nih, coba deh, kayaknya gue bisa gitu kan. Coba lagi, kayaknya gue masih belum bisa deh. Kayaknya kalau kayak gini bisa deh. Jadi step by stepnya tuh ada sampai bener-bener kayaknya gue bisa deh. Terus sampai kayak gue bisa deh, kayak gitu. Sampai yang darinya nggak bisa sampai bisa kayak gitu. Step by stepnya tuh ada gitu. Karena setiap proses setiap orang tuh beda-beda gitu. Jangan nyamain prosesnya aku sama orang lain kayak gitu. Nyamain prosesnya kita sama orang lain itu jangan. Gitu. Pasti semua orang punya proses kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya. Minat. Kayak gitu. Niat. Usaha jalani. Oke, itu udah nih Kak, kesan-pesan untuk yang lagi Ya. salah jurusan. Salah jalan ya. Semoga tercerahkan. Kesan-pesan yang ketiga, yang kita kan mau lagi UAS nih, lagi kebesan. Mungkin bisa kasih semangat atau yang lagi buntu banget nih ngerjain tugas nih Kak. Aduh. Ya, tugas itu emang satu apa ya istilahnya ancaman tersendiri gitu. Ketika lagi UAS tuh ancaman gitu kan. Aduh, deadline-nya bentar lagi, gue belum selesai kayak gitu kan. Nah, ini ya tipsnya ya. Jadi kalaupun nanti semester ini gagal, ini ya tugasnya masih ada semester depan ya kan buat diperbaikin. Tipsnya gini, kalau tugasnya individu selesaiin duluan. Ya,
selesaiin tugas yang paling mudah duluan sebelum jatuh tempo. Gitu. Jadi kalau aku dulu waktu kuliah nih, ini tips dari aku ya. Ada mata kuliah yang diujianin, ada mata kuliah yang nggak diujianin. Ada dua kan. Yang nggak diujianin biasanya tugas, yang diujianin tinggal belajar. Kayak gitu. Nah, yang paling susah yang mana, Kak? Yang nggak diujianin. Menurut aku ya. Menurut aku tuh yang paling susah tuh yang nggak ada ujiannya, artinya tugas. Gitu. Tugas tuh paling susah. Kenapa? Karena tugas itu memakan berhari-hari, mingguan, bulanan bahkan ya kan. Kalau diujianin sehari selesai. Gitu loh. Nah, otomatis ketika kita pengen sampai ke deadline-nya gitu kan, selesaiin tugas itu dalam jangka waktu yang udah jauh-jauh hari sebelum daripada UAS-nya. Kayak gitu. Pasti dari dosen-dosen tuh ketika kontrak kuliah tanyain, Pak nanti ujiannya mau tugas atau enggak? Tanyain aja nggak apa-apa. Kayak gitu kan. Oke, kita nanti tugasnya nanti bikin apa, Pak? Gitu kan. Istilahnya kita udah mulai ancang-ancang duluan nih sebelum tugasnya ada. At least idenya dulu ada, resource-nya dulu ada. Semua perintilan-perintilan kecilnya tuh udah sedia gitu. Jadi ketika nanti hari ini mulai start buat bikin tugas gitu kan, itu semua resource-nya udah kalian bikin semua gitu, tinggal masukin, selesai tugasnya. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah kalian coba prioritasin tugasnya. Tugas itu ada yang susah banget, ada yang gampang banget, ada yang gila parah susah banget kayak gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Ada yang gila, wah ini gampang banget kayak gitu kan. Kayaknya sehari kelar gitu, sejam kelar gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Nah, coba prioritasin ke yang gampang dulu. Ya. Coba prioritasin yang kegampang dulu. Terus yang kedua adalah tugas tuh biasanya ada dua tipe. Tipe individual sama tipe kelompok. Yang paling susah itu kelompok. Bener atau bener? Ya kan? Karena kita ketemu sama banyak orang, kita koordinasi sama banyak orang kayak gitu kan. Nah, itu harus bener-bener apa istilahnya ya? Saling sinergi gitu loh. Ya kan? Kalau misalkan kita pengen tugasnya selesai dengan baik-baik dan semua orang berkontribusi. Kayak gitu ya kan? Nah, yang paling gampang adalah tugas individu. Tugas individu itu kalian selesaiin duluan. Kayak gitu loh. Sambil nyicil tugas yang kelompok gitu loh. Nah, terus juga kadang gini, kita tuh kadang dapat kelompok yang enggak sesuai dengan yang kita pengenkan gitu kan. Aduh, apes banget kelompoknya gitu kan. Gitu kan. Kenapa sih gue kelompoknya sama si A gitu misalkan ya. Ini kan biasanya dendam pribadi ya kan. Gue nggak mau sama si A gitu kan, dendam pribadi. Biasanya kayak gitu. Nah, itu kalau bisa ya, walaupun teman kalian ngerjain kan biasanya dibagi-bagi ya tugasnya. Aku ngerjain A, aku ngerjain B, kalian ngerjain B gitu kan, kalian ngerjain C gitu kan. Kalau misalkan kalian ada effort buat ngerjain bagian teman kalian yang ketinggalan, kalian coba effortin ke sana. Bantuin teman kalian walaupun nggak bilang kalian tuh ngebantuin gitu. Artinya gini, teman kalian ngerjain, tapi kalian juga ngerjain punya teman kalian gitu loh. Jadi kalian nanti bisa jadi bahan comparean. Mana punya teman kalian yang baik jadi ambil, mana punya kalian yang baik jadi ambil kayak gitu. Jadi ada dua cara kerja kayak gitu istilahnya. Walaupun nanti misalkan teman kalian nih worst case-nya ya, teman kalian enggak jadi gitu, kalian udah ada backup-nya, kalian udah buat kayak gitu. Jadi nggak ada alasan lagi tugasnya nggak selesai kayak gitu loh. Makanya aku bisa antisipasi nih, ini orang ini tuh kerjanya lama kayak gitu kan, nggak bakal kelar kayak gitu. Biasanya aku bikin backup-nya, aku bikin apa yang dia kerjain itu aku bikin juga gitu. Jadi selesaiin apa yang aku kerjain dulu, baru bantuin yang dia. Nah, kayak gitu tuh tipsnya. Kalau misalkan kita ngerjain tugas ya, walaupun mungkin sekarang udah kelewat mungkin ya, udah ketinggalan gitu kan, ya nggak apa-apa buat semester depan. Tipsnya kayak gitu. Kalau yang buat ujian biasa mah gampang ya, ujian biasa mah tinggal belajar, ujian selesai. Iya. Gitu kan. Relate banget nih, kami lagi pusing. Oke, untuk yang I feel it, dulu juga gitu kok. ini Yang terakhir, kenapa yang terakhir? masih pesan, tapi untuk yang terakhir itu untuk Camaba. Camaba software engineering nih terutama. Oke, buat maba. Ini kayaknya internet tuh sedikit lemot, bener nggak sih? Aman kok. Aman ya? Aman. Aman ya? Aman nggak? Aman. Oke. Untuk calon maba software engineer ya, apa ya? Bentar mungkin. Biar tahan banting. Oke, gini. Nanti pas Gini ya.
aku nggak tahu asal usul kalian, aku nggak tahu kenapa alasan kalian milih ke sini. Kalian pasti punya alasan tersendiri, ataupun kalian punya apa ya, punya sebab akibat sendiri kenapa kalian bisa terjun ke sini gitu kan. Entah itu sengaja ataupun ketidaksengajaan, ataupun sengaja yang ketidaksengajaan gitu kan. Jadi saran aku gini, aku tuh waktu pertama kali masuk ke ITTP juga sebenarnya agak minder gitu dengan teman-teman aku yang kuliah di PTN. Ya, jujur mungkin kalian juga yang ngerasa di sini juga sama mungkin ya. Teman-teman aku PTN tuh, waduh enak banget gitu kan PTN gitu kan. Kenapa gue nggak masuk PTN gitu kan. Pasti insecure-nya tuh waktu pertama tuh kayak gitu. Ngerasa, gue paling di sini jadi batu loncatan aja lah gitu kan. Tahun depan gue coba lagi SBMPTN gitu kan. Ada yang kayak gitu kan. Tapi satu yang pasti ya teman-teman, ketika aku pertama kali masuk ITTP, aku yang dikasih tahu ke orang tua aku ngasih ke aku tuh gini, Der, kuliah tuh di mana aja, itu sama, ilmunya sama, gitu kan. Apa yang kalian dapetin tuh sama, kayak gitu. Jadi yang ngebedain apa? Niat dari diri kalian sendiri. Kalian kesini tuh pengen apa? Pengen kuliah atau pengen main-main? Kayak gitu. Di PTN pun kalian misalkan di PTN kalian mau niatnya main-main, ya udah main-main. Nilai kalian juga main-main. Apa yang kalian dapetin juga main-main. Kayak gitu. Jadi semua ilmu tuh sama aja. Yang mungkin yang beda itu fasilitas kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngurangin istilahnya nutupin kekurangan fasilitas itu? Kalau misalkan nggak ada fasilitasnya, buat fasilitas itu sendiri. Kayak sekarang, kayak aku dulu nggak ada himpunan, nggak ada apa, ya kan? Belum ada semuanya, gitu kan? Aku ngerasa nggak ada, ya aku buat gitu, karena aku ngerasa fasilitas itu dibutuhin oleh diri aku sendiri dan dibutuhin oleh angkatan-angkatan setelah aku, kayak gitu. Jadi manfaatnya itu bukan di aku doang. Nah itu, jadi entah itu kalian masuknya niat emang pengen masuk ITTP ataupun buangan dari SBMPTN atau SNMPTN, aku nggak peduli gitu kan. Yang pasti kalau kalian emang udah menentukan niat kalian mau start di sini, niatlah sebenar-benarnya niat kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang kalian niatnya pengen cuman buat batu loncatan, ya udah batu loncatan aja kayak gitu. Jadi nggak perlu nyusahin orang lain, ya udah tinggal pergi aja kayak gitu. Tapi ketika kalian emang niat, yang tadi aku bilang kuliah tuh di mana itu sama kayak gitu kan. Apapun yang kalian bisa capai tuh bisa sama kayak gitu dengan di tempat yang lain gitu. Tergantung diri kita mau nerima apa enggak kayak gitu dengan kekurangan tersebut gitu loh. Karena manusia itu tempatnya apa istilahnya egois gitu, tempatnya rakus gitu kan. Kalau kita udah pernah beli mobil Avanza pasti pengen beli mobil Mercedes-Benz gitu. Udah pernah beli Mercedes pasti pengen beli Tesla gitu kan. Udah beli Tesla pengen beli roket gitu kan. Udah ke Mars pengen ke Pluto gitu kan. Semuanya kayak gitu. Namanya manusia tuh nggak ada puasnya, nggak ada habisnya gitu kan. Emang udah takdirnya Allah tuh seperti itu gitu. Manusia tuh nggak ada pernah puas gitu kan ketika udah mencapai suatu titik, pengen suatu titik yang lain gitu. Jadi kalau kalian pengen start di ITTP, ya startlah dari ITTP dan kalian kasih target tertentu di ITTP gitu. Jadi ilmunya tuh sama. Aku jamin semua dosen di apalagi di RPL ya itu ilmunya tuh bisa dijamin itu keren banget. Apalagi dosennya humble banget ya kan, kadang menraktir aku makan, makasih Pak. Gitu. Dulu aku sering ditraktir makan ya kan. Anak kosan gitu kan, privilege. Nah itu jadi balik lagi ke diri kalian, silakan tentukan gitu kan. Kalau kalian udah oke pengen di ITTP, karena ini RPL tuh menurut aku adalah keluarga ya. Jadi jurusan yang paling deket gitu, nggak ada senioritas. Aku dari dulu nggak pernah bikin namanya senioritas di RPL gitu kan. Kakak tingkat sama adik tingkat langsung boleh ngechat gitu kan. Istilahnya nggak perlu basa-basi kak apa segala macam gitu kan. Yang butuh senioritas tuh enggak kayak gitu kan. Karena kita juga istilahnya sama gitu. Dulu aku jadi mahasiswa ya kan, pasti butuh kakak tingkat gitu. Walaupun nggak ada kakak tingkatnya ya kan. Tapi nanti ke depannya ada tingkat aku pasti butuh kakak tingkat yang support gitu kan, untuk menjaga siklus keharmonisasian daripada keluarga di DSS sendiri, di software engineer sendiri kayak gitu. Nah, aku tuh pengen kayak gitu. Jadi semuanya tuh bisa ngerasain manfaatnya gitu. Enggak hanya aku doang, tapi juga nanti ke depan, ke belakang gitu. Nah, kalian juga ngelakuin hal yang sama nanti kan. Istilahnya
oke, I do the best gitu kan. Nah, kalian ngelakuin itu buat siapa gitu kan? Buat angkatan-angkatan yang selanjutnya. Gitu. Sama aja. Gitu. Jadi niatin diri kalian, kalau udah siap silakan dimulai, kalau enggak ya udah nggak usah. Kayak gitu. Jadi take or leave it. Udah gitu aja. Semangat. Berat ya ternyata. Berat ilmu sama pengalamannya maksudnya. Kita Paling kita tadi sering udah, ketawa di sini. tapi memang ya dari kesan dan pesan sama pengalaman yang udah Kak Dery sampaikan ke kami tadi, sama teman-teman juga, itu relate banget. Dan apalagi yang kasih kesan dan pesan tuh, oh iya bener ya, soal tubes tuh kenapa nggak dari dulu ditanyain atau dipersiapin gitu ya. Mind blowing kan? Iya, nggak kepikiran memang. Terus soal yang salah jurusan tuh bener juga, harus lebih dieksplor gitu. Ya memang bener sih apa yang udah Kak Dery sampein. Yang aku ambil tahu Sal. Apa itu? Pas bagian itu yang Kak dari ngoding, seenggaknya walaupun dia ada tugas banyak, seenggaknya minimal berapa menit Iya, harus disempetin. Oh iya, bener. Kak Dery aja bisa, pasti kita nggak bisa. Iya bener. Dulu aku SMA soalnya, jadi Wah. pasti nggak pernah ngoding. Jujur nggak pernah ngoding. Gitu. Kalau anak SMK mungkin udah jago-jago ya kan. Gitu. Saya sih enggak Kak. Kita udah bahas pengalaman Kak Dery, gimana kehidupannya sebelum kerja, setelah kerja, kehidupan semasa kuliah, bagaimana Kak Dery bisa kerja setelah lulus, bagaimana mendapatkan cum laude, padahal sebenarnya nggak pengen cum laude juga dari awal gitu. Ya banyak yang udah kita bahas di podcast dengan tema Life After Software Engineering, kehidupan Kak Dery setelah lulus dari jurusan Software Engineering. Mungkin ini juga udah waktunya udah terbatas. Nah, sebelumnya Seperti, juga itu mau makasih banget buat Kak terima Dery. kasih Kak Dery. Waktunya, padahal kan Kak Dery sibuk banget ya. Iya. Sebentar lagi mau meeting ya Kak. Ya, Senin full meeting biasa. Udah main ke sini, next time main lagi ya Kak ke podcast. Pasti aku pengen langsung ke Purwokerto aja nanti ya. Oh ya siap. Besok kita offline aja ya langsung ya. Bener. Ya, jadi jadwalin aja ya nanti. Biasanya tuh aku kalau libur tuh kalau enggak, maksudnya bukan libur sih. Kalau hari kerja tuh yang kosong tuh hari Rabu biasanya. Rabu tuh kosong atau enggak Jumat kayak gitu. Jumat tuh biasanya ya bisa lah motong-motong kayak gitu kan harinya, karena pendek banget harinya. Biasanya kalau di link aja tuh Jumat tuh waktunya mengeksplor diri gitu. Jadi mengeksplor diri kita sendiri. Jadi bukan waktunya kerja gitu, hari Jumat. Kalau di link aja kayak gitu. Biasanya kita ada sesi kayak nge-explore kerjaan gitu kan, ilmunya kita gitu di Android misalkan ada apa gitu. Itu biasanya hari Jumat gitu. Nah, itu biasanya cuma setengah hari kerja itu, kayak dari pagi sampai siang, terus habis tidur jam 2 sampai jam 3 itu selesai. Gitu, sampai sore biasanya. Nggak terlalu terikat berarti ya. Nyantai. Ini Jumat itu explore time. Kalau di link aja gitu. Keren. Oke, next time kita harus undang Kak Dery lagi nih. Atau enggak kita yang ini gerbek boleh kantor Kak Dery. Ayo, gerbek sini main. Enggak apa-apa. Oke. Sekarang kita akhiri podcast bareng Kak Dery hari ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada Kak Dery. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih Kak Dery. Ya, jangan lupa ya like, comment, subscribe ya guys. Benar. Kan gitu kan ya, kalau YouTuber yang lain kan gitu kan, jangan lupa gitu kan. Kalian lupa itu. Jangan lupa kunjungi juga GitHub Kak Dery. Silakan kunjungin ya. Linknya di bawah ya guys. Dari editornya yang itu yang nambahin itu nyari scripting. Thank you semuanya. Oke. Sukses terus Kak. Yuk, kalian juga ya. Semangat boleh. Bye Kak. Ya, bye.